Ya, pemirsa, postur Kabinet Prabowo Gibran terbilang gemuk karena terdiri dari 44 hingga 46 kementerian dari yang sebelumnya hanya 34 kementerian. Lantas apakah postur Kabinet gemuk ini akan efektif atau justru hanya mengakomodir kepentingan politik? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami via Zoom politikus P3, ada Bang Ahmad Baidowi dan juga Bang Pagi. Assalamualaikum, selamat sore Bang Pagi, Bang Owi. Waalaikumsalam Mas Yuda. Waalaikumsalam, Bimo. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bang Owi dulu ya, Bang Pangi boleh? Ya, Ya, Boleh, boleh. Bang Owi, kita bicara kabinet gemuk. Nanti kabarnya kan akan ada lebih dari 40 seperti itu. Dari yang sebelumnya 34. Banyak pihak menilai bahwa ini juga akan jadi concern yang penting ketika kita banyak kementerian, anggaran, belum juga nanti bagaimana kalau kita lihat membentuk kementerian baru juga butuh waktu agar stabil paling tidak 2 tahun. Kalau dari sudut pandang Anda, Bang Owi? ya, pembentukan kementerian dan siapa yang ditunjuk mutlak merupakan kebutuhan dari presiden yang akan dilantik, Baik. yakni hak prerogatif dari presiden. Selain itu ada landasan hukumnya, yakni undang-undang. Di Undang-Undang Kementerian Negara yang baru itu kan sudah tidak ada lagi batasan jumlah kementerian. Baik. Silahkan saja tergantung presiden dengan memperhatikan efektivitas pemerintahan. Nah, kalau kemudian terkait dengan kekhawatiran pembengkakan anggaran, Ya. sebenarnya kalau kita lihat dari nomenklatur yang tersedia, itu kan banyak terbentuknya kementerian baru itu bukan barang baru, tapi barang lama. Dan juga misalkan ada BKKBN, itu ternyata dinaikkan statusnya jadi Kementerian Kependudukan dan apa gitu. Oke. Terus ada B2MI, BP2MI, itu dinaikkan statusnya menjadi kementerian. Nah, itu kan badan-badan itu sudah ada, tinggal ditingkatkan statusnya menjadi kementerian. Ada juga pemisahan dari kementerian-kementerian yang sudah ada. Misalkan seperti Kementerian Kehutanan kembali lagi dipecah antara Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Karena memang tupoksinya juga berbeda gitu. Tapi sekali lagi, meskipun jumlah menterinya banyak, yang terpenting itu adalah bagaimana perjalanan pemerintahan itu berjalan secara efektif dan efisien. Terutama efektivitas dalam pemerintahan, itu kata kuncinya. Dan kita lihat aja yang dalam 2 hari terakhir, 3 hari terakhir kita dipertontonkan sebuah pertunjukan politik lah ya. Jadi ya, media itu seharian penuh, 2 hari penuh di Kartanagara, sekarang di Hambalang. Ya itulah prosesi 5 tahun sekali yang memang selalu ditunggu-tunggu oleh publik gitu. Tinggal nanti pelantikannya di tanggal 20 Oktober, apakah langsung diumumkan atau nunggu jeda sehari Pak Prabowo untuk mengumumkan, semuanya tergantung dari kebutuhan beliau, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Oke, tapi satu Bang Owi, sebelum saya ke Bang Pangi, Anda tadi menyebut efektivitas. Kita tahu sebenarnya kalau bukan berarti banyak kementerian efektivitasnya bagus, karena yang terkait kebijakan lembaga itu yang penting. Anda melihat bahwa ketika ada mungkin ya semangatnya adalah keberlanjutan, efektivitas dan juga percepatan. Anda melihat bahwa make sense kah ketika kita ingin mengejar goals yang bagus, cepat, memang harus dipecah seperti walaupun tadi bukan barang baru, barang lama sebenarnya? Ya, ketika kita bicara efektivitas, sekali lagi tolak ukurnya adalah di user, yakni Presiden Prabowo yang akan dilantik pada 20 Oktober. Pak Prabowo dan Pak Gibran yang akan dilantik pada 20 Oktober yang akan datang. Tentunya terkait dengan efektivitas pemerintahan itu disesuaikan dengan kondisi-kondisi lapangan. Kalau kita intip ya, saya ambil contoh. Kementerian Hukum dan HAM. Itu memang judulnya sederhana, Kementerian Hukum dan HAM, tetapi di situ tuh banyak elemen yang bisa dipecah. Maka kemudian Kementerian HAM berdiri sendiri sebagai wujud bahwa ini untuk mematahkan bahwa Prabowo saat beberapa kali nyapres kan selalu diusung, dibenturkan dengan isu HAM. Tapi di kepemimpinan beliau justru membentuk Kementerian HAM berdiri sendiri. Nah, juga misalkan penggabungan antara Dirjen Pas Pemasyarakatan dengan Dirjen Imigrasi, terus kemudian dibentuk menjadi kementerian tersendiri, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kenapa? Karena persoalan kemasyarakatan itu kan persoalan keuangan selama ini nggak cukup.
selalu ada masalah, termasuk pelayanan terhadap napi, warga binaan, itu kan selalu menjadi perdebatan. Kemudian Oke. digabung dengan imigrasi. Nah, ke imigrasi di situ ada PNBP. Nah, hal-hal seperti itu saya kira yang dilakukan oleh penyusun nomenklatur kementerian ini, bukan saya yang nyusun, tapi saya mencoba menduga-duga kenapa muncul penggabungan yang seperti ini, terus muncul pemisahan yang seperti ini gitu. Itu salah satu contoh dalam konteks untuk semangat efektivitas tercapai. Oke. Baik. Bang Owi? Oke, Ya. sudah. Saya ke Bang Panggi. Bang Panggi, kalau kita bicara kabinet gemuk, ini memang perlu atau sebenarnya ya tidak harus banyak kalau untuk tadi efektivitas dan hal-hal lainnya, Bang Panggi? Iya, nggak apa-apa. Memang Nggak apa-apa. penting juga kita ya persilakan ke pemerintah untuk mendesain ya nomenklatur, apa kebutuhan sesuai dengan kepentingan bangsa, kepentingan negara nggak masalah. Nanti kan juga nanti akan dievaluasi, akan dilihat oleh masyarakat sejauh mana berdampak untuk kesejahteraan rakyat gitu. Kalau misalnya kemudian uang yang dikeluarkan untuk fasilitas, untuk pembiayaan pejabat-pejabat atau kementerian itu tentu nanti harus punya korelasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat, terutama mengatasi persoalan pengangguran, daya beli masyarakat, daya saing dengan industri-industri kecil dengan produk impor, kemudian kebutuhan ketergantungan pada pangan, gitu. Kemudian persoalan-persoalan lain. Jadi saya pikir kita berikan aja kesempatan kepada Pak Prabowo untuk mendesain tadi apa yang disampaikan Kak Awi, ada keseriusan dalam persoalan HAM, dipisah dari Kementerian Hukum, kemudian imigrasi dan pemasyarakatan, kemudian ada pemisahan-pemisahan di Kementerian Perumahan Rakyat dengan PUPR gitu. Itu jadi tanda keseriusan Pak Prabowo bagaimana rakyat Indonesia punya rumah yang layak misalnya, dan fokus pada bidang-bidang masing-masing gitu. Jadi nanti kan ada juga waktu nanti untuk rakyat mengevaluasi, mengkoreksi, bahkan mungkin juga ada resapel dari Presiden bahwa ini justru tidak efisien, tidak efektif. Nah, kalau kita bilang sekarang tidak efisien, tidak efektif, betul. karena ini adalah tentu kita nanti khawatirnya justru kita nggak berikan kesempatan dulu. Iya, itu yang harus kita sama-sama garis bawahi, bahwa ini baru permulaan ya. Nantinya akan ada evaluasi, efektivitas dan hal-hal yang jangan ujuk-ujuk kita juga seuzon seperti itu ya Bang Panggi dan juga Bang Owi. Tapi masih ke Bang Panggi, kalau tadi Anda menyebutkan sebenarnya kita tahu bahwa mungkin fokusnya Pak Prabowo bagaimana lebih detail terhadap beberapa hal, misalnya seperti hukum dan HAM akan dipecah, lalu kehutanan dan lingkungan hidup termasuk perubahan dan PUPR tadi. Yang jadi juga pertanyaan Bang Panggi, selain anggaran, ketika kementerian-kementerian yang memang sudah established itu dipecah, otomatis akan ada adjustment. Yang saya baca juga bahwa ketika satu kementerian baru ataupun walaupun dari barang lama, butuh waktu cukup lama sekitar 2 tahun untuk stabil. Bagaimana Anda melihat bahwa kementerian baru ini bisa bekerja dengan efektif, sementara banyak analisa bahwa ketika ada hal baru walaupun dari barang lama, tidak gampang untuk membuat satu kementerian tersebut punya waktu untuk stabil dalam waktu singkat, Bang Panggi? Iya Mas Juno, memang ya, ini challenge-nya di situ sebenarnya. Memang ketika ada kementerian yang terpisah, dulu ada Kementerian Sumber Daya Manusia ya, kemudian Kementerian Ristek dan Menengah, Perguruan Tinggi, ada sekarang Kementerian Dasar dan Menengah gitu, dipecah-pecah. Termasuk tadi ada misalnya tadi soal kehutanan sama lingkungan. Dan Menkumham dengan HAM-nya, termasuk tadi Kementerian PUPR dan seterusnya, tentu punya challenge, tantangan yang tidak mudah. Pertama mengadaptasi, termasuk soal konsekuensi anggaran yang harus dipersiapkan gitu. Termasuk mungkin ya infrastrukturnya, fisiknya, bangunan kementeriannya. Nah, itu tantangan paling tidak ya untuk settle, untuk bisa baik ke depannya paling ya 2 tahun butuh waktu, tergantung adaptasinya. Kalau misalnya menterinya bergerak cepat tentu nggak butuh waktu lama, paling di 1,5 tahun itu sudah bisa jalan seperti kementerian-kementerian lain gitu, gerak cepat gitu. Karena memang tidak mudah kementerian baru ini tentu sumber dayanya, kemudian anggarannya, termasuk cara KPI-nya, Key Performance Indicator yang akan mereka ukur sebuah keberhasilan kementerian, tentu itu tantangannya di situ, challenge di situ Mas Bino.
Baik, Bang Owi, menyambung tadi pembicara dengan Bang Panggi bahwa ketika kita melihat kementerian baru, tentunya ini akan ada agak terbolans di awal karena mereka harus menjalankan portofolionya dengan waktu yang juga tadi tidak singkat. Apa menurut Anda, apa insight apa yang bisa Anda analisa di sini yang harus dilakukan Pak Prabowo dan para pembantunya nanti dengan adanya kementerian baru agar cepat efektif bekerja? Jadi goalnya itu kan adalah Indonesia Emas 2045 sebagaimana RPJMN yang sudah disahkan menjadi undang-undang. Nah, untuk ke tahapan itu ke 2045 kan butuh setidaknya dua kali masa presiden 20 tahun yang akan datang. Itu 2 kali presiden ya, karena 4 kali pemilu. Nah, tentunya tahapan-tahapan itu dimulai dari sekarang. Target-target menuju Indonesia Emas 2045 itu apa yang harus dilakukan. Jadi dari sekarang termasuk pemerintahan yang akan datang itu harus ada target. Nah, untuk tahap awal setidaknya presiden itu bisa memberikan target kepada para pembantunya, yakni para menteri. Misalkan ditarget dalam 100 hari kerja mau ngapain. Dalam 6 bulan hari kerja mau ngapain. Fondasi menuju Indonesia Emas 2045 di era Prabowo Gibran ini harus juga diletakkan, selain juga melanjutkan pekerjaan pembangunan yang sudah dirintis zaman pemerintahan sebelumnya. Jadi bukan berarti pemerintah itu berganti semuanya, tapi tema keberlanjutan itu penting. Supaya kontinuitas target Indonesia Emas 2045 itu bisa tercapai secara terukur. Berarti ini kaitannya Bang Owi, kalau kita tadi bicara target 100 hari, 6 bulan, berarti right person on the right track ini penting sekali. Jadi Pak Prabowo harus mengkaji benar posisi orang-orang yang memang harus cepat paham dan sudah paham seperti itu dengan posisi yang nanti akan didapat mereka, Bang Owi. Ya, kalau kita lihat kemarin ada istilah second kabinet. Second kabinet itu kan bukan berarti orang yang tidak berasal dari partai politik, tetapi orang yang profesional di bidangnya. Profesional di bidangnya itu bisa berasal dari partai politik ataupun bisa dari non-parpol. Dari nama-nama yang beredar, kalau kami lihat sepintas berdasarkan background yang ada, itu orang yang tepat di tempatnya. Contoh ya, tadi kan saya nyebut istilah di Kementerian Hukum dan HAM yang dipecah. Kementerian Hukumnya tetap Menkumham yang hari ini, Pak Supratman Andi Aktas. Beliau 10 tahun ngelola badan legislasi, urusan perundang-undangan paham betul. Terus ada Natalius Pigai yang digadang-gadang Kementerian HAM. Yang kita tahu Pigai itu adalah mantan Komnas HAM. Ada juga Pak Agus Wakapolri hari ini digadang-gadang sebagai Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan. Yang memang tidak jauh dari dunia-dunia yang digelutinya. Itu apa? Bahwa profesionalitas yang dalam kepemimpinan Pak Prabowo dalam menentukan kabinet, anggota kabinetnya itu benar-benar diperhatikan. Meskipun sekali lagi kami sampaikan bahwa jabatan di kementerian itu jabatan politis, pengambilan kebijakan, tetapi kalau tidak sesuai dengan backgroundnya itu tentu akan jadi masalah. Tapi kalau sesuai dengan backgroundnya, insya Allah itu lebih lempeng dan lebih lancar gitu. Baik, dan tadi semangatnya ya Bang ya, walaupun berasal dari partai politik, tapi ketika menjadi menteri ya harus tadi dengan sesuai zakennya, harus tadi inklusif, tidak berpihak pada satu kepentingan ya Bang Owi ya. Ya, betul. Baik Bang Panggi, satu mungkin kalau kita lihat tadi ini kaitan dengan gemuk dan juga tadi a right person on the right track or path, apakah kita masih bisa berharap dengan zaken yang digaungkan Pak Prabowo, karena beberapa orang mungkin agak pesimis melihat nama-nama yang lagi-lagi kaitannya erat dengan partai politik, tapi kita melihat bahwa tidak ada masalah dengan itu asal kualitasnya memang tadi bagus seperti itu. Bang Panggi, bagaimana? Iya, tentu saja Mas Dino, Pak Prabowo pasti karena membuat kabinet Persatuan Indonesia ini ya, kabinet Persatuan Nasionalis. Jadi bagaimana kemudian mengakomodir semua kekuatan politik yang ada, hampir tidak ada tersisa ya, tapi nggak tahu nih bagaimana kondisi PDIP per hari ini gitu. Nah, artinya memang ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo ingin ada mazhab beliau kan mazhab persatuan dan kemajuan gitu. Jadi ini yang membuat beliau berupaya untuk membuat kabinet yang sangat grand coalition, kabinet yang sangat gemuk,
hampir semua partai ada di situ, ketua umum partai dan elit-elit penentu di partai juga ada di kabinet ini, termasuk representasi dari pekerja seni dan hiburan, kemudian dari atlet, kemudian juga dari tokoh agama seperti Nasaruddin Umar ya, termasuk ada Agus Miftah untuk menunjukkan toleransi, moderasi dan kemajemukan dan keindonesiaan yang ingin disampaikan Pak Prabowo. Kemudian ada peronekatan untuk menggambarkan sosok perempuan dan kemudian etnis minoritas misalnya ya, itu juga ingin diangkat oleh Pak Prabowo. Kemudian representasi wilayah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian timur seperti Natulus Pigai, ada 2 tokoh putra sosok tokoh pemuda Papua ya. Kemudian representasi dari Indonesia Tengah misalnya. Kemudian termasuk sosok-sosok representasi dari perempuan dan tokoh tentara dan jenderal, polisi, baik itu coklat maupun hijau gitu. Itu ada semua gitu. Jadi ini kabinet yang komplementer, betul-betul sudah lengkap sebenarnya menurut saya dari segi manapun, dan kabinet yang betul-betul ada 48 wakil menteri, ada kepala badan, ada kementerian 48 menteri yang kemarin dipanggil. Jadi sebenarnya kalau ini kemudian nanti Pak Prabowo yang menjawab bahwa ini kebutuhan nanti akan punya implikasi secara langsung terhadap kesejahteraan rakyat, jangan sampai menteri ini tidak berguna bagi rakyat. Tentu kita ingin menteri ini berguna untuk bagaimana daya beli masyarakat itu bisa poinnya, Bang bagus. Panggi ya. Kemudian kelas menengah kita bisa terselamatkan. Sekarang tabungan kelas menengah kita udah turun. Dan soal yang lain-lain, inflasi, utang dan seterusnya. Bang Panggi, terima kasih atas waktu dan insight-nya, juga Bang Owi ya. Tadi yang penting korelasinya dengan kesejahteraan rakyat ya. Mau gemuk, mau langsing ya. Kalau memang niatnya dan juga tujuannya bisa mempercepat kesejahteraan rakyat, kenapa tidak? Terima kasih Bang Owi dan juga Bang Panggi. Sehat-sehat. Sampai ketemu. Wassalam. Selamat sore Mas Awi, Mas Juno. Oke, Panggi, Bang. Yuk.